Baik Bapak dan Ibu, mohon izin saya untuk berdiri. Seiring dengan pasar kerja Bapak dan Ibu, tentunya kita itu memiliki keuntungan. Kita ada bonus demografi. Tentunya bonus demografi ini kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak dilatih dengan tepat, ya kita akan rugi sendiri. Maka dari itu tentunya karena ada bonus demografi ini, tentunya juga ada revolusi industri 4.0 juga akan mempengaruhi pekerjaan masa depan. Dampak pekerjaannya, dampak skillnya, dampak kerjanya kayak apa. Ini semua akan berpengaruh. Permasalahan yang lain tentunya Bapak, kita juga tidak bisa pungkirin bahwa kita ada rendahnya kualitas keterampilan SDM. Tidak memungkirin. Dalam mendukung industri juga. Karena ini mau nggak mau, kita tidak bisa tolak. Kita memang harus dibutuhkan orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Kalau nanti sudah semua by mesin, bagaimana dengan rekan-rekan kita? Walaupun sekarang kalau di sini pariwisata. Nanti kalau bisa pariwisata, bagaimana kita harus berpikir secara ke depan itu by teknologi. Kan itu sudah terjadi. Nah, kalau kita ngomong tingkat pengangguran, kita udah tahu sendiri. Sampai hari ini seberapa banyak, apalagi dengan pandemi kayak gini. Tingkat pengangguran kita semakin terus. Nah, semoga dengan pandeminya sudah berkurang ini Bapak dan Ibu, ya kita semakin berkurang juga. Semakin meningkat penyerapannya, itu harapan kita. Bapak dan Ibu, latar belakang permasalahan yang jelas yang dihadapi oleh Kementerian Tenaga Kerja ini, salah satunya ini, pendidikan rendah. Hampir 40,7 tenaga kerja merupakan lulusan SD. PVP Banyuwangi nggak boleh Pak menolak. Ya kan? Ijazah SD harus diterima Pak. Di sini tidak boleh. Sedangkan industri memiliki syarat khusus Pak. Sanken aja juga nggak bisa terima kalau tidak SMK. Kalau tidak mengikuti NAISO, kita temuan NAISO. Kalau kita tidak, karena itu sudah ada. Salah satunya apa? Ya nanti dilatih. Makanya setelah dilatih nanti ada sertifikasinya. Sertifikasi BNSP, itu menjadi dongkrak. Itu kami bisa pertimbangkan. Kemudian mismatch-nya. Jadi antara lulusan sekolah dengan dunia industri itu enggak sama. Jadi banyakkan kita SMK kita lihat kan yang dibuat itu hanya apa Pak? SMK perkantoran. Jarang sekali SMK ngelas enggak ada Pak, biayanya banyak. Jadi banyak banget SMK perkantoran. Sedangkan orang kantor itu kalau saya bisa bicara di perusahaan saya jarang sekali orang keluar orang kantor itu. Nah, makanya kadang-kadang tidak sama. Kemudian pengangguran 8,62% itu lulusan dari SMK. Kenapa ini banyak? Ya karena memang banyak SMK. Dulu iklannya gencar soal SMK, tapi kalau SMK-nya sendiri tidak berkualitas, tidak sesuai dengan industri, mana mau kita terima juga. Ini saya bicara seorang industri juga Pak. Saya bicara seorang, dan ini real, nyata. Mungkin dari Inka juga sama. Dibutuhkan suatu skill-skill tertentu ya Pak, khusus. Nggak bisa serta-merta kita terima. Kemudian kita tenaga muda. Indonesia menikmati bonus demografi, penduduk usia produktif mencapai 60%. Tapi kalau ini kita tidak latih dengan sebaik-baiknya, ya akan berdampak, memiliki masalah. Akhirnya apa Pak? Ya semakin penganggurannya semakin tinggi. Makanya dengan hadirnya Bapak-bapak di sini, harapannya apa yang dilatih Bapak bisa menyerap. Itu tujuannya. Bapak mau apa aja, mau latihan apa aja, serahkan kepada Pak Kepala, beres. Gitu Pak. Dengan adanya tadi, permasalahan tadi, makanya dibutuhkan namanya suatu forum Pak. Forum ini nanti akan menjadi mitra strategis buat kita semua.
buat kepentingan baik kabupaten kota, baik buat BLK maupun yang lain. Kita mengesampingkan daerahan, tapi yang jelas ini pasti akan menjadi mitra strategis. Karena dengan forum nanti kita akan bisa bekerja sama dalam bentuk apa saja. Dengan forum nanti kita akan tentukan dulu training analis apa, kebutuhannya apa. Kemudian kita bisa juga kerjasama pelatihan. Jadi nanti juga akan disampaikan ke Pak dari tim, nanti kita bisa kerjasama pelatihan. Apa yang bisa dikerjasamakan pelatihannya? Kalau industri tidak bisa, misalkan alatnya nggak ada, bisa kerjasama dengan PVP, ya Bapepok lah. Kemudian tentunya penempatan lulusan, artinya bapak-bapak ya kalau memang itu sudah bagus, bapak langsung terima aja lah. Jadi jangan di-OJT-kan, kalau memang sudah bagus. Tapi kalau memang belum bagus, bapak ragu-ragu, berikan kesempatan OJT. Itu boleh. Nah, sebenarnya FKLP itu apa sih Pak sebenarnya? Mungkin yang lama sudah tahu, mungkin yang baru bergabung, mari bergabung. Bahwa sebenarnya forum komunikasi lembaga pelatihan kerja dengan dengan industri, bukan dan industri. Jadi yang kalau yang ada itu ada yang milik pemerintah pusat, ada yang milik pemerintah kabupaten kota. Kalau yang hari ini milik pemerintah pusat. Kemudian kita akan memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Pak Dirjen. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang bapak dan ibu sampaikan di sini, saya dengar, saya sampaikan. Nanti akan menjadi pertimbangan, akan menjadi keputusan, nanti akan dipertimbangkan oleh Pak Dirjen. Apa yang nanti mau bagusnya, bagaimana, nganunya bagaimana. Tentunya itu. Kemitraan kita itu sebenarnya kayak gini Pak. Kalau kami di FKLPI Pusat, survei, kami akan melakukan survei, terus kita akan melakukan sosialisasi dan pembentukan, kemudian pembinaan. Nah ini posisi yang hari ini, yang Bapak Ibu hadir. Jadi inilah yang sebenarnya Bapak dan Ibu lakukan. Harapannya kalau kami ingin bahwa FKLP yang ada di sini gandeng sebanyak-banyaknya. Berikan kegiatan yang positif buat anggota. Karena anggotanya itu juga enggak lain dan enggak bukan, juga kayak kita. Jadi butuh hobi-hobi tertentu. Nah kalau kita nanti Pak, kita akan ada rakor tahunan, ya siapa tahu nanti saya akan usulkan bisa enggak rakornya di Banyuwangi. Ya kan? Ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Dir, semoga ya. Tapi keputusannya kan Pak Dirjen pasti. Tapi saya melihat potensinya sini bagus kan gitu. Bisa menjadi sponsor lah gitu. Karena memang penting, branding itu penting Pak. Nah, ini sedang kita susun kalau enggak Juli ya Agustus. Jadi seluruh Indonesia 107 FKLPI dipanggil semua. Di dalam satu hotel, nanti kita saling sharing apa kekurangannya, maka kita saling sharing lah. Ya, kelembagaan FKLP itu Pak, ada yang tadi daerah itu, ini salah satunya saya bantu untuk bentuk. Ini Kabupaten Tangerang yang tempat saya sendiri aja. Baru kemarin Pak, tugas FKLPID apa sih Pak? Tentunya melakukan koordinasi dan kerjasama antara LPK, kawasan industri, asosiasi dan industri. Jadi di sini itu enggak ada tarik-tarikan Pak. Jadi di sini bisa masuk orang Apindo, orang Kadin, orang perwakilan apa aja. Tidak merasa untuk ditarik oleh anggotanya kan biasanya begitu. Orang takut. Siapa aja boleh masuk. Karena apa? Tujuan kita sama. Untuk melatih karyawan kita, untuk sebagai seorang industri, nanti kita mencari tenaga kerja kita dengan berbiaya yang sangat rendah. Bukan berarti nggak ada biaya. Bisa saja kalau memang nggak ada, kita bisa saja. Tapi tentunya biayanya akan lebih berkurang daripada yang sudah kita anggarkan. Nah, kemudian
tentunya memberikan saran dan masukan kepada Pak BLK, Kepala. Kami juga melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan program dengan koordinasi FKL Pusat. Silakan koordinasi dengan saya. Bapak WA kapan saya pasti saya balas 24 jam kalau HP saya nggak mati. Kemudian 6 bulan sekali bikin laporan lah. Laporannya singkat apa pekerjaan yang itu. Tidak apa-apa. Karena ini nanti pasti akan menjadi pelaporan dari Pak Dirjen, karena Pak Dirjen kapan aja bisa ngubungin kita. Bersama BLK memastikan program kerja berjalan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala berapa paket berjalan atau enggak. Kalau enggak berjalan masalahnya di mana? Oh ternyata industrinya enggak ada. Cari kita industri. Mana yang enggak ada, mana yang belum, mana yang siap. Jadi makanya dari itu kita butuh jaringan sebanyak-banyaknya. Mau UMKM, mau apa. Kemudian melakukan sosialisasi ke industri. Jadi memang FKLP itu salah satunya juga kami itu jadi tenaga pemasar sebenarnya. Tenaga pemasar ke industri. Bersama BLK kita menginisiasi kemitraan dengan industri. Apa mitra apa yang bisa? Bersama BLK kita menyusun kurikulum. Jangan sampai kurikulum yang dibuat tidak cocok dengan industri. Bersama BLK kita melakukan training hard skill, soft skill. Kadang-kadang yang dilatih di BLK oke orangnya, tetapi tidak memiliki hard skill dan soft skill yang baik. Bahwa cara kerja di industri itu kayak gini gitu loh Pak. Kan beda, orang yang baru lulus kan. Kemudian bersama BLK nanti kita mengevaluasi program kerja, tentunya yang paling penting adalah membantu penyerapan. Baik, nah ini ruang lingkupnya sebenarnya tanggung jawab. Pertama rekrutmen, sertifikasi, pemagangan, desain kurikulum, instruktur, peralatan, uji kompetensi, pendanaan, dan yang terakhir pelatihan. Nah, sumber dana Pak, tentunya APBD, APBN, sumber lain. Ini Bapak, saya ingin kasih tahu sumber lain yang sah ini jangan disalahkan ya Pak. Kalau di BLK nggak boleh, kalau di BLK nggak boleh, karena nanti menjadi temuan PPK. Tapi kalau kita sebagai pengurus Pak FKLPI, boleh Pak. Ini juga kita adakan Pak kegiatan. Perusahaan butuh apa? Dari sekian banyak kita ternyata butuh Pak pelatihan mengenai PLC. Pasti industri butuh PLC. Nah, kita juga upskilling Pak, upskilling. Jadi apa yang itu juga ada nanti kegiatan itu. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu pemaparan saya. Maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Ya pemirsa, saya sudah bersama Bapak Yusuf Adrianto. Beliau sebagai Kepala Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Pusat, begitu ya Pak. Nah, Bapak mungkin dukungan apa yang diberikan kepada forum seperti ini, Bapak, pelatihannya mungkin? Sebenarnya kalau dukungan FKL Pusat ini kami sangat mendukung ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Karena salah satunya juga kita ada pembinaan yang dilakukan oleh pusat ke daerah-daerah. Sebenarnya total kita itu ada 117 FKLPI yang sudah kita bentuk. Semua kita akan melakukan pembinaan termasuk yang hari ini. Melihat acara ini seperti apa Pak? Rapat koordinasi BPVP ini dengan FKL IP daerah begitu, dengan FKL daerah begitu ya Pak? FKLPID. Ini sangat penting karena ini menjadi suatu koordinasi ya. Karena FKLP ini gunanya untuk salah satunya dukungan kepada BPPVP yang ada di daerah masing-masing. Sinergitas mengenai apa pelatihannya, mengenai apa, karena kadang-kadang link and match-nya itu antara industri dan yang dilatih itu tidak sama. Makanya dengan dihadirkan para pelaku industri, dunia usaha dan dunia industri itu tujuannya agar terjadi link and match. Kebutuhan industri itu apa sebenarnya? Itu yang nanti akan dilatih.
sebenarnya itu. Kebutuhan di pasar global ini Iya ya, Pak? betul, iya. Berarti FKLPI Pusat ini ya Pak ya, berperan penuh ya Pak ya untuk adanya di BVPV seperti ini. Iya, karena kami memang tupoksinya begitu. Tupoksi kami FKLPI Pusat itu membentuk, kemudian juga melakukan pembinaan, termasuk juga kita mengevaluasi juga. Kira-kira setiap 6 bulan sekali mereka memberikan laporan kepada kita. Baik, terima kasih Bapak Terima atas kasih. waktunya.